masa sih gue di TV harus pakai topi-topi melulu. Kayaknya ini sama netizen di Zoom kayaknya habis ini bagian fotonya. Iya. Semakin besarnya istana kerajaan netizen, semakin takutlah saya sebenarnya waktu itu. Waduh, gimana nih kalau gue ketahuan sama orang-orang. Waktu di Satyo Lilin dan aku bilang bahwa this is the real me. Dan wah itu sih perasaan bahagia luar biasa yang Tuhan kasih banget, Miss Berry. Kita masuk ke kelas personal styling. Kalau bicara tentang personal styling tuh sama seperti personal branding. Nah, tahun berapa ya? Ini tahun berapa? 2021, 2018 I think. I decided untuk memakai rambut palsu. Oh, ini rambut palsu? Nggak tahu. Oh iya, nggak kelihatan. Really? Tahu nggak materi itu? So, no, this is not real. Yes. It looks very real. Aku sebenarnya botak, Miss Berry. Oh. Dan di saat 41 tahun aku berani untuk mengatakan di media bahwa I am actually no hair. Oke. No hair. Dan di media sosial memang ada beberapa orang yang bilang, wah rambutnya bagus. Tapi ada yang suka yang kalau aku live Instagram lah apa segala macam, mereka suka yang ini. Bagus deh wignya. Berapa sih harganya? Waktu itu aku terganggu. Karena sebenarnya kalau teman-teman lihat mau scrolling up my Instagram sampai paling bawah, pertama kali aku punya Instagram 2012. Itu sebenarnya aku udah botak. Udah enggak botak banget lah, tapi di tengah-tengah itu tahun 2000 I think 14 lah aku botakin banget. Waktu mama cancer sebelum meninggal. Jadi waktu mama cancer, I decided, mama botak kan, I decided untuk juga ikutan botak. Karena to appreciate my mom. So, tapi memang rambutnya menipis karena dulu mudanya bandel dan suka ngecat rambut. Waduh. Bukan ngecat rambut. Bukan dimakanin ya rambutnya. So pada akhirnya 2015 aku diterima sebagai host insert Trans TV. Itu sudah botak. Jadi sebenarnya teman-teman selebriti yang lain sih, teman-teman host sudah tahu gitu. Tapi mungkin waktu itu tidak banyak yang notice pergantian antara memakai topi dan punya rambut palsu. Yang namanya taupe sebenarnya, bukan wig ya kalau buat laki-laki. Nah, akhirnya aku pakai taupe. Nah, karena itu ada pilihan dan makeup artisnya Agnes waktu itu yang kasih tahu, Ren, lo pakai taupe aja gitu, karena dia juga pakai taupe. Oh iya ya, ada yang namanya taupe, ada gitu. Dan waktu itu taupe-nya tuh benar-benar bisa dipakai sampai berenang. Oh. Iya, karena di lemnya pakai ya gitu deh, kayak lem perangko. Ditempel ke ini iya, akar. Cuma harusnya harus licin banget, nggak boleh punya rambut. Sementara aku masih punya rambutnya, nggak botak banget gitu. Nah, cuma menipis di depan gitu loh, Miss Mary, sama menipis di tengah. Biasalah kalau laki-laki kan pasti ujung-ujungnya ke sana lah arahnya. Enggak, masnya masih nggak usah liatin aku. Masnya udah gini. Masa sih ternyata rambut lu rambut dibohongin, dia ngerasa dibohongin. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena rambut asli manusia. So akhirnya rasa ketidaknyamanan waktu itu pakai topi karena masa sih gue di TV harus pakai topi-topi melulu. Kayaknya ini sama netizen di Zoom kayaknya habis ini bagian fotonya. Iya. Nah, jadi akhirnya 2018 baby, akhirnya aku memutuskan mengganti topi dengan taupe. Nah, memang harga taupe itu pertama kali buatnya nggak jauh dari kantor Miss Mary ini, sebelah ada tempat khusus ya, betul. Dan cukup mahal ya, of course, karena diukur dulu lah kepalanya, dibuat khusus lah, 2 bulan lah apa segala. Dan rambut asli kan? Rambut asli dijahit-jahit sendiri. sendiri. Wah,
Aku bilang, oh ya udah deh coba. Ternyata waktu coba, it wasn't bad. Orang pertama yang tahu juga Princess Syahrini gitu, karena Syahrini tahu banget aku. Terus aku bilang, teh bagus gak gitu. Cakep udah keren. Waktu itu kan karena memang masih jadi stylist pribadinya beliau. Ya udah, nah dari sana keterusan. Ya teknologi berkembang lah. Waktu itu sih kalau mau beli yang benar-benar bagus harus di Amerika lewat sebuah aplikasi juga kan. Nah, akhirnya sudah terbiasa itu dan memulai pakai taupe itu mulai terangkatlah ya sedikit demi sedikit nama aku lebih dikenal sama orang. Sudah punya program TV di sana di sini, ini dan itu. Jadi kebanyakan netizen tuh tidak tahu benar-benar sebenarnya memang sebelumnya memang nggak pakai rambut palsu ini. Nah, semakin besarnya istana kerajaan netizen, semakin takutlah saya sebenarnya waktu itu. Aduh, gimana nih kalau gue ketahuan sama orang-orang. Plus ditambah sekarang, program TV aku di pagi-pagi Ambiar kan bermain. Betul. Jadi waktu bermain itu kan jadi teman-teman yang lain kan kadang-kadang karena mereka tahu, teman-teman artis tahu, jadi kan suka. Ya lu kan botak sebenarnya, suka bercanda sebenarnya. Nah, ya itulah perjalanan itu. Perjalanan itu yang mau ke 41 itu adalah sampai pada akhirnya menenangkan diri dan Tuhan sendiri. Dan aku dimimpiin sama mama 3 kali. Kelihatan her face banget. Mama datang ke mimpi. Oh banget. Mama datang, I wasn't like believe it. My dream yang benar-benar nyata, fakta. Kalau mama tuh ada yang nangis, mama tuh ada yang senyum, ada yang kayak mau peluk aku gitu. Karena kalau bicara mama tuh kan kayak nggak percaya cepet banget perginya gitu. Nah disitulah triggernya membuat aku untuk sadar ketika ada mama di mimpi aku. Kayaknya aku harus benar-benar jadi diri aku aja. Masuk ke 41 tahun apalagi yang dicari. Kita menjadi berkat buat banyak orang aja. Untuk menjadi inspirasi itu kan bukan cuma kasih uang ke orang. Untuk jadi berkat buat banyak orang tuh bukan karena ngebangun kasih anaknya sekolah, kan bukan itu juga. Menjadi berkat buat banyak orang adalah keberanian. Keberanian untuk jadi diri sendiri maksudnya. That's true. Memang waktu itu yang menjadi takut adalah wah netizen akan bilang apa. Kedua adalah, klien-klien fashion gimana gitu ya. Cuma aku mikir orang dulunya sebenarnya mereka taunya aku begini. Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky adalah pasangan yang mereka menikah, aku yang uruskan. Mereka menikah di katedral kalau nggak salah gitu. Itu aku urus tuh semua Miss Mary. Dan bersama dengan mereka aku tuh botaknya minta ampun waktu itu. Dan aku adalah orang yang dipercaya sama Glenn sama Chelsea untuk ngomong sama media waktu itu. Dan itu botak, kalau teman-teman lihat di Google ya botak sebotak-botaknya. Coba deh Chelsea and Glenn. Itu kelihatan Mas. Langsung di Google, jari-jari netizen cepat langsung di Google. Ya, silakan. Nah tapi waktu memilih taupe dan nyaman, karena rambutnya rambut asli, rambut manusia, bisa dicat, bisa di blow, bisa mau di spike, mau di apa terserah. Karena rambut manusia harganya memang cukup mahal teman-teman netizen ya. Jadi mereka suka bertanya berapa harganya, memang aku nggak mau jawab. Ya karena karena memang harganya begitu dan rambut manusia, jadi nggak kelihatan kalau itu rambutnya rambut palsu. Karena kebanyakan rambut palsu itu kan sintetis. Betul. Nah pada akhirnya aku memberanikan diri kemarin, kan ulang tahun aku 4 Desember, 6 Desember Trans TV minta untuk dirayakan secara live di pagi-pagi Ambiar 1,5 jam merayakan ulang tahun aku secara live. Aku bukalah wig ini di sana, taupe ini di situ. Waktu di saat tiup lilin dan aku bilang bahwa this is the real me. Dan wah itu sih perasaan bahagia luar biasa yang Tuhan kasih banget Miss Mary. Jadi kayak benar-benar Tuhan bilang it's time. Siang harinya selesai acara syuting itu jam 1 siang aku sampai rumah. Mae Soimah telepon aku video call dan dia bilang, aduh Ran sorry banget gue capek, gue syuting sampai jam 5 pagi. Ya gak apa-apa Ma, aku bilang gitu kan. Terus Mae bilang, gue tuh kebangun
kebangun jam 1 loh ini. Ya kan soalnya bangun tidurnya kepagian. Kenapa Mak gitu? Selamat ya Say, selamat ulang tahun. Sorry gue nggak. Iya, nggak Say. Gue cuma mau ngasih tahu sama lo kalau gue tuh mimpiin lo secara jelas. Apa Mak? Gue tuh mimpi yang lo tuh di sebuah ruangan besar, yang lain bersama-sama lo tuh semuanya pada makan udang kecil-kecil, lo makan lobster sendirian gede. Kayak gitu. Hah? Maksudnya apa tuh? Karena aku tuh suka nggak pengen belajar tentang mimpi gitu loh. Karena kadang-kadang suka ketakutan sendiri. Maksudnya apa? Ya udah lo aminin aja lah. Maybe this is the time. Terus aku bilang, Mak, lo tau nggak kalau tadi pagi gue buka rambut gue di Trans TV? Hah? Yang bener loh. Gitu. Dia pun jadi, dia pun mau nangis dan merinding. Terus dia bilang, yakin loh? Yakin? Wah, kenapa gue telepon lo, gue kasih tahu mimpi gue ya? Terus langsung Mai langsung bilang, are you ready? Yes, I am ready. Nah itulah makanya lahirlah ya This is the ready. My clothing brand, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat lah. Amin. Pasti. Miss Mary kaget kan? Kaget. Nggak tahu kan? Lihat Instagram aku nggak sih? Sempat pelajari nggak mukanya? Cakep dong gue. And somehow netizen bilang terlalu cantik. So but yeah, well anyway. Iya. Of course nggak pernah. Saya bukan apa kayak tipe stalker sampai dilihat sampai ke bawah-bawah. Tapi aku nggak tahu bahwa itu boleh memang ditampilkan botak. Di sini. Wow, oke. Ntar abis ini kita tunjukin yang botaknya. Botaknya yang bersama Chelsea. Aduh itu jelek banget. Aku sadar aku jelek. Yang penting sadar ya. But then again karena bicara tentang fashion kan, fashion is about having fun. You can do whatever yang selama tidak. Dan sometimes kadang-kadang of course apalagi sebagai fashion, bukan cuma fashion stylist kan, sebelumnya kan fashion komentator, mengomentari fashion orang seperti apa. Sometimes kadang-kadang kan jadi wah kalau saya komentarin orang sebenarnya nanti kalau orang komentarin saya gimana gitu kan. Nah sebenarnya itu termasuk dengan mari kita masuk ke kelas personal styling. Ada kelasnya? Oh iya, aku suka bikin kelas-kelas personal styling. Jadi kalau bicara tentang personal styling tuh sama seperti personal branding, right? Jadi how you can brand yourself kalau di saat ya penampilan tidak sesuai dengan apa yang dijual. You dong. That's true. Bagaimana Anda mau menjual diri Anda kepada halayak publik tentang Anda siapa, apalagi kalau bicara tentang fashion branded lah, harga sekian dan kita penampilan nggak bagus ya orang nggak mau. Of course. Nggak mau pakai kita kan, dan orang nggak akan percaya bahwa kita benar-benar expert di bidangnya. Saya selalu bilang kalau lagi bikin kelas mereka ada yang PR, ada yang mana, ada yang apa yang dijual, apalagi sales. Terus kalau bicara tentang I'm a broker, oke, jual rumahnya berapa, 25 miliar, 35 miliar, and so pakai segala nggak mungkin. Betul. Ya kan, and somehow juga kalau perlu sewa mobil sehingga si tamunya yang kesana bisa lihat, oke, broker gue juga orang yang dipercaya itu karena penampilan. Betul. Nah makanya I create this. Oke. Thank you for your honesty dan thank you juga udah men-sharingkan hal tersebut. Last two questions. Aku sebenarnya banyak banget pengen ngobrol tapi my last two questions. Yang pertama, apa nasihat yang paling diingat dari Mama? Yang paling diingat adalah jadi berkat buat banyak orang. That's it. Just be happy and be yourself. Jadi berkat buat banyak orang. Kemana arahnya nggak dijelasin secara detail sama beliau, tapi jadilah berkat buat banyak orang. Dan itu yang selalu diingat. Dan selalu mencoba sekarang ini untuk bisa jadi berkat dengan cara apapun. Dan kalau dulu mungkin apa yang dikatakan masuk telinga kiri keluar telinga kanan, sekarang ini sungguh-sungguh dengan sadar. Aku tuh suka banget bilang, ayo sadar ya gitu. Sama timku nih sekarang ini juga kan kemarin kan aku ke Bali, jadi ulang tahun tanggal 4 Desembernya ke Bali karena diundang sama dikasih hadiah lah gitu ke Bali gitu kan sama klien. Terus asistenku yang di rumah di apartemen sebelum aku pergi aku bilang, Miss Mary, pelan-pelan beresinnya,
yang organisasi pelan-pelan. Nanti karena aku bilang gue mau keluar kota, lo boleh pulang kampung. Gitu, karena kan aku Natalan nih, bisa jadi I need you. Jadi lo jangan pulang nanti gue Natalan. Terus dia bilang oke. Nah aku bilang hati-hati ya, ini apartemen. Jadi beresinnya pelan-pelan, matiin kompor supaya aku kasih tahu. Dengan sadar ya, sesadar-sadarnya. Nah kan aku ada apa sih CCTV. Betul. Bener dia nggak sadar, yang satu nggak ketutup lah pintunya ini atau you know. Jadi aku suka banget pakai bahasa untuk kasih tahu sama teman-teman aku atau tim aku sadar ya gitu. Karena kan somehow kita manusia kan pasti ada lemahnya lah ya, lagi ngantuk atau buru-buru, ada atau sambil nyambi, sambil nutupin, sambil ngecek Instagram gitu kan. Netizen ngomong apa udah wah kacau. Iya kan, jadi dengan sadar. Iya, dan itu penting banget itu penting banget. Karena sekarang untuk bisa benar-benar fully fokus dan melakukan sesuatu dengan kesadaran, ya itu nggak mudah ya. Tapi setuju nggak sih Miss Mary? Setuju banget. Karena sampai sekarang careless mistake hanya karena kita ya udah asal bukannya gimana ya, bukannya karena mereka nggak mau melakukan hal itu, hanya saja mereka nggak benar-benar sadar, akhirnya terlewatkan dan tak terlupakan, nggak kepikiran gitu. Exactly. Totally agree. Okay, my last question. Dari tadi aku sebenarnya gagal fokus sama tato yang ada di sini. Ini baru. God is love. And this one is ada lagi. Itu apa? Banyak ternyata, ada lagi di belakang juga. Ini blessed. Blessed. Dan di belakang miracle. Wow. Yang mana yang duluan? Duluan di sini. Ada lagi di mana-mana. Di sini faith and hope. Miracle, God is love, blessed. So it's all about me and my God. Suka banget sama tato, but then again tato tuh buat aku bukan, aku nggak mau kemana-mana, tapi just my feeling about how great God is. Ditaruhnya di situ karena nggak akan hilang. Gitu. Maksudnya ya having fun with tatonya tuh lebih kepada rasa syukur sebenarnya. Nggak mau dihilangin gitu. Maksudnya supaya semua orang tuh bisa lihat bahwa how thankful I am to be myself, to be Karen Delano yang Tuhan sudah ciptakan. Seburuk apapun. And you are so blessed. And I am super blessed. And we are super blessed to have you. Exactly, I'm super blessed. I am here ngobrol sama Miss Mary. Aku yang thank you banget. I learned so much from your humbleness dari cerita Karen, dan bagaimana Karen bisa terbuka about your journey, about your life, about your faith, about how God has really give you so many things in your life gitu. Dan aku yakin banget sebenarnya pasti banyak banget orang-orang yang juga terberkati dari sharingnya Karen. Mudah-mudahan sama seperti saya terberkati dengan sharingnya Karen juga hari ini. Thanks so much. Sukses terus sekali lagi. Sukses selalu buat Miss Mary and the team. Sama-sama. Jangan bengong gitu liatin aku. Karena dia beneran kaget waktu dibilang aku botak. Thank you Miss Mary. Sama-sama. Dan buat semuanya yang pengen tahu, harus nonton channel YouTube-nya Karen juga. Ruang Cerita Delano. Yes. I'm going to have you. Oh iya. Ya, di Ruang Cerita Delano buat 1 Januari. Yes. Nanti harus ditonton juga di channel YouTube-nya, dan harus di-subscribe juga channel YouTube-nya Karen. Thank you so much. Terima kasih banyak. Karena aku bakalan sharing banyak juga nanti di sana, dan nanti bakalan ngeliat ada banyak hal juga yang akan di-sharingkan. Thank you. Sama-sama. Thank you so much. God bless you. God bless you too. Dan semoga semua cerita yang diceritakan oleh Karen hari ini bisa menjadi pembelajaran berharga buat kalian semua. Jadi apapun yang terjadi, keep fighting and keep doing your best. Fight till the end and never give up. Bye-bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.